Shalom. Shalom. Saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu dimanapun kita berada, baik yang online maupun yang ada di gereja ini. Kami ucapkan selamat datang. Mari kita mau memuji Tuhan, memanfaatkan kesempatan yang indah ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Allah yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu bersujud menyembah Engkau Tuhan, mengucap syukur buat pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu. Hingga pada saat ini kami datang kepadamu untuk sujud di hadapan-Mu, menyembah Engkau, memuliakan Engkau buat pertolongan-Mu Tuhan.
kami mau menyerahkan ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Hamba-hambamu yang ikut ambil bagian dalam pelayananmu pada saat pagi hari ini, yang memimpin pujian, operator LCD, yang mengiringi musik, dan hambamu yang akan bawakan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan, supaya kami dapat melayani Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap tenaga kami mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita lanjut memuji Tuhan. Kita bersyukur, kita bersuka cita, kita nyanyikan pujian. Allah kita heran dan besar. Tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Allahku tahirkanlah hatiku.
terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Hidup kami semakin disucikan, dikuduskan, dibaharui oleh Tuhan. Batin kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami datang dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan segala pujian yang sudah kami naikkan dengan segala keterbatasan kami, Tuhan sempurnakan menjadi suatu dupa yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dan saat yang indah ini kami gunakan untuk menikmati sabda-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah siapkan dan utus pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Demikian juga seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja beberapa orang, demikian juga yang di rumah masing-masing. Bahkan mungkin ada yang ikut ibadah ini melalui YouTube, di tempat lain juga Engkau memberkati mereka. Urapi kami semuanya dengan urapan Roh Kudus-Mu agar kami fokus kepada firman-Mu. Segala perkara yang mencoba mengganggu kami patahkan, tolong hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa membebaskan kami, dan Roh Kudus menguasai segenap pikiran, hati, bahkan segenap indera kami agar kami bisa menangkap firman-Mu. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita. Tuhan masih berikan kesehatan. Tuhan juga masih berikan kemauan bagi kita untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk bersama-sama menikmati berkat-berkat yang indah dari Tuhan. Ya, oleh karena itu mari fokuskan hatimu untuk beberapa menit ke depan ya, untuk bersama-sama dapat menikmati berkat-berkat rohani. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi ya. Ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang kita hadapi. Maka mari kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan, kita membutuhkan kekuatan dari Roh Kudus agar kita bisa melewati hari-hari ini, bisa melewati situasi-situasi yang sukar hari-hari ini. Alkitab memang sudah menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada hari-hari yang susah, hari-hari yang sukar, hari-hari yang sangat sulit ya. Nah ini, maka jangan kesulitan itu kita persulit, kita tambah sulit lagi, jangan. Tetapi mari kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan khusus bagi kita untuk kita bisa melewati hari-hari itu, untuk kita bisa melewati hari-hari terakhir ini. Terkasih ya, kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, tetapi Alkitab mengatakan tidak seorang pun yang tahu ya, tidak seorang pun yang tahu. Namun tanda-tandanya sangat jelas, namun tanda-tandanya begitu sangat sudah semakin jelas. Terkasih ya, kita tidak bisa mengatakan oh berarti sekian tahun lagi Tuhan akan datang. Tidak. Yang pasti Alkitab mengatakan Tuhan segera akan datang. Nah, untuk kita bisa bertahan, untuk kita bisa menyambut hari kedatangan Tuhan, maka kita harus memiliki kekuatan. Firman Tuhan, Roh Kudus itu merupakan kekuatan gereja Tuhan untuk melewati hari-hari ini ya, untuk melewati hari-hari ini. Nah, maka mari kita akan membuka Alkitab kita dari Filipi pasal 1 ya. Filipi pasal 1 ayat 1 mulai ya. Tolong saudara dibacakan. Silakan agak dekat di sini. Ya, ayat 1 mulai. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan di Aken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil,
sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ayat yang ke-18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus dipilih, aku tidak tahu. Ya, cukup. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, Rasul Paulus dalam situasi yang jauh lebih sulit daripada yang kita alami sekarang ini, ya. Rasul Paulus berada pada situasi yang jauh lebih sulit daripada kita sekarang ini. Namun dia tetap bisa bersukacita. Namun dia tetap bisa bersyukur. Namun dia tetap bisa mendoakan orang lain. Terkasih, ya. Nah, ini situasi kita, saya katakan sangat-sangat sulit, ya. Kondisi hari-hari ini sangat-sangat sulit, bukan hanya di Bojonegoro, bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia sangat sulit. Berada pada situasi yang sangat sulit. Tapi Rasul Paulus pada waktu itu tidak kalah sulitnya, bahkan boleh saya katakan dia jauh lebih mengalami kesulitan. Namun, saudara terkasih, saya sudah sampaikan apa rahasia sukacita dari Paulus ini, ya. Apa rahasianya? Yang pertama adalah dia tidak fokus hanya pada dirinya sendiri, ya. Dia tidak fokus hanya pada penderitaannya, dia tidak fokus pada apa yang sedang dialami, dia tidak hanya mengasihani dirinya sendiri, tidak, tetapi dia justru fokus juga kepada orang lain. Pertama, kepada Timotius yang adalah anak rohaninya, pengerjanya, ya, katakan begitu, seorang junior dalam pelayanan. Dia mengajak jemaat Filipi supaya memperhatikan, ya, supaya memperhatikan juga kebutuhan dari Timotius. Jadi Paulus tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nah, juga dia mengingat jemaat Filipi tentunya, ya. Dia sangat mengingat jemaat Filipi. Mengingat dalam konteks kita, mungkin kita perlu juga mengingat orang lain, ya. Mengingat orang lain. Jangan hanya mengasihani diri sendiri. Ketika kita semakin mengasihani diri sendiri, kita akan semakin down, ya. Ketika kita akan mencoba mengasihani diri kita sendiri, maka kita akan semakin down. Tetapi ketika kita juga memperhatikan orang lain, ketika kita juga membagi fokus kita kepada orang lain, kita akan memiliki sukacita yang baru, loh terkasih, ya. Bahkan di tengah keterbatasan, bahkan mungkin di tengah kekurangan kita, ketika kita bisa membantu orang lain, ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, akan ada sukacita dalam hidup kita yang melebihi sukacita apapun. Itu sebabnya dalam pasal 2 ayat 4, ya, coba pasal 2 ayat 4 bacakan dengan jelas. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan. Jangan tiap-tiap orang terus memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ya, juga. jadi jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, terkasih, ya, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain, ya. Di tengah-tengah masa sulit ini saya katakan orang cenderung memang, ya, untuk saya saja tidak cukup, ya. Saya saja tidak cukup. Bagaimana saya bisa memperhatikan orang lain? Saudara, perhatian tidak harus berupa barang, berupa sesuatu yang dapat kita bagikan. Perhatian juga bisa melalui sapaan kita, ya. Perhatian juga bisa kita lakukan melalui doa-doa kita, penguatan-penguatan yang kita berikan kepada orang lain, terkasih, ya. Ini menghiburkan orang lain. Jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan dia mendoakan, Rasul Paulus mendoakan jemaat Filipi, ya, sama seperti saya katakan tadi, kita bisa mendoakan orang lain, ya. Mendoakan orang lain. Yang kedua yang menjadi penyebab Paulus bisa tetap bersukacita adalah bahwa dia mengucap syukur bukan atas berkat-berkat jasmani yang dia terima, tetapi atas perkara rohani yang dialami oleh jemaat Filipi, ya.
Jemaat Filipi ayat yang kelima, tolong baca ulang ya. Ayat yang kelima, pasal 1. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Iya, aku mengucap syukur kepada Allahku. Karena apa? Persekutuan jemaat Filipi dengan Tuhan, ya, bahkan dalam berita Injil dengan firman Tuhan, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini sangat kuat. Nah, saudara, kalau kita renungkan, pada waktu itu Alkitab belum ada, terkasih ya, sekomplit kita ya. Belum ada sekomplit sekarang, sangat sulit, terkasih ya. Sangat sulit. Mereka harus membaca mungkin seperti perkamen itu ya. Yang belum ada pasalnya, yang belum ada ayatnya, terkasih ya. Bersekutu. Bersekutu di sini lebih juga berarti merespon dengan baik ya. Merespon dengan baik berita Injil. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Merespon itu berarti kita menerima Yesus, kita percaya kepada Yesus ya. Percaya kepada Yesus. Seperti kita masuk dalam pintu gerbang, terkasih. Dalam pengajaran tabernakel kita masuk dalam pintu gerbang. Menjadi orang percaya. Dan dikatakan di sini sampai sekarang ya. Mulai dari hari pertama, mulai dari engkau percaya sampai hari ini tetap memiliki hubungan yang baik, persekutuan yang baik dengan firman Tuhan ya. Ini jadi dalam situasi sekarang ini, terkasih, jangan pernah lalaikan membaca Alkitab. Gunakan kesempatan. Ada begitu banyak kesempatan hari ini untuk kita bisa bersekutu dengan firman Allah, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, terkasih ya. Yang membawa kita ya, yang menuntun kita. Firman Tuhan yang mengajar, yang menegur, yang menasihati kita, membawa kita sampai kita mengalami pertobatan ya. Mesbah korban bakaran, mengalami atau memberi diri dibaptis ya. Saya lebih suka mengatakan memberi diri dibaptis, terkasih ya. Karena baptisan air itu adalah keputusan pribadi, bukan keputusan orang lain ya. Bukan keputusan orang tua, bukan keputusan pendeta, bukan keputusan siapapun. Itu adalah keputusan pribadi kita. Maka Alkitab memberikan contoh kepada kita. Mereka memberi diri dibaptis. Siapa yang bisa memberi diri dibaptis? Ya. Siapa yang bisa mengambil keputusan untuk memberi diri dibaptis? Itu orang yang sudah dewasa. Orang dewasa, salah satu tanda dari orang dewasa adalah bisa mengambil keputusan ya. Bisa mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Jadi ketika seseorang memberi diri dibaptis, itu berarti dia sudah mengalami pertobatan juga. Dia sudah menyadari dosa-dosanya, dia sudah mengaku dosa-dosanya ya, dan kemudian dia memberi diri dibaptis. Ini persekutuan dengan Injil, persekutuan dengan berita Injil. Ada tindak lanjutnya, saudara kasih ya. Ada progresnya ya. Menjadi orang percaya, kemudian bertobat, memberi diri dibaptis, bejana pembasuhan itu ya dalam tabernakel, kemudian dipenuhkan dengan karunia-karunia Roh Kudus ya. Ini untuk apa dipenuhkan dengan karunia-karunia Roh Kudus? Untuk kita melayani, untuk kita berada dalam penggembalaan, terkasih, tekun dalam ibadah ya, tekun dalam ibadah sampai kita mengalami penyucian, pemurnian. Beberapa waktu lalu saya sampaikan bagaimana pemurnian itu berlangsung. Apa tandanya pemurnian itu sudah berjalan dalam hidup kita ya. Apa tandanya hidup kita dikuduskan oleh Tuhan? Saya sudah katakan, saya ulangi, itu ketika wajah Allah, wujud Kristus terlihat di dalam kehidupan kita ya. Nah, sampai kita layak untuk menyambut Dia. Sampai dikatakan, coba bacakan ayat yang ke-6 tadi, dikatakan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus ya. Pada hari Kristus Yesus datang kali yang kedua, terkasih. Ini yang kita nanti-nantikan. Saya sering mengatakan ada begitu banyak janji Tuhan, ada begitu banyak janji Tuhan
hanya satu yang belum ditepati. Hanya satu, itulah janji tentang kedatangan. Yang banyak orang merasa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Banyak orang mengatakan dalam suratan Petrus menganggap bahwa Allah tidak menepati janjinya. Tapi saya mau katakan, seperti Alkitab katakan, Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Dia memberikan kesempatan untuk bagi banyak orang percaya bertobat, mengalami pembaharuan hidup terkasih, sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Nah ini, jadi Rasul Paulus mengucap syukur atas perkara rohani, ya, mengucap syukur atas perkara rohani. Dalam ayat-ayat lain dikatakan yang keutamakan bukanlah pemberian itu. Pemberian itu adalah suatu yang berupa benda, sesuatu yang jasmaniah terkasih, ya, tetapi buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu, kehidupan rohani yang bersukacita, kehidupan rohani yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, jadi fokus Paulus adalah dia tidak menekankan pada perkara jasmani, tetapi pada perkara-perkara yang rohani, ya, perkara-perkara rohani. Nah ini, saudara, yang ketiga terkasih, ya. Nah ini, yang ketiga yang pada pagi hari ini kita akan fokus. Yang ketiga adalah pandangan yang positif dari Paulus dalam masalah yang sedang dihadapinya. Pertama tadi, fokus tidak hanya pada diri sendiri. Yang kedua, fokus terhadap perkara-perkara rohani. Yang ketiga, memiliki pandangan yang positif dalam setiap masalah yang sedang dihadapi. Ya, ada masalah, betul, ada masalah terkasih. Tetapi Paulus menganggap masalah itu sebagai sesuatu yang harus dihadapi dengan positif dan hasilnya pun positif terkasih. Ada masalah kita, ada persoalan kita, jangan menjadikan itu membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa di dalam persoalan itu, di dalam masalah itu, ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan, ya. Ayat 12 tolong ulang baca. Ayat 12 baca dengan jelas. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu apa yang terjadi atasku ini. Ulang, yang lengkap membacanya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, saudara, Rasul Paulus memang adalah penginjil, pemberita Injil. Dia pemberita Injil, itu tugasnya. Dan ketika dia di penjara, maka orang akan mengatakan, kita mungkin akan mengatakan, maka Paulus tidak bisa bekerja, maka Paulus tidak bisa memberitakan Injil, maka Paulus tidak bisa mengerjakan apa yang harus dikerjakannya. Tetapi justru ketika dia di penjara, dia sendiri bersaksi, Paulus sendiri bersaksi, saudara terkasih, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, bahwa walaupun saya sudah di penjara, tetapi itu telah menyebabkan kemajuan Injil. 13 bacakan, 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Sehingga istana pun mendengar tentang Kristus. Nah ini sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, saudara terkasih. Manusia berpikir, well, kamu sekarang sudah mati, well, kamu sekarang sudah terkurung, tidak bisa memberitakan Injil. Maka berita tentang Kristus tidak bisa disampaikan lagi. Tetapi justru berita tentang Kristus semakin meluas, bahkan sampai ke istana. Yang dalam keadaan normal belum tentu Paulus bisa ke istana untuk memberitakan tentang Kristus. Nah, maka satu ayat dalam Roma 8 ayat 28, coba bacakan Roma 8 ayat 28, taruh tanda di Filipi, selalu kita kembali ke sana. Roma 8 ayat 28, bacakan dengan jelas. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya.
Ya, dikatakan di sini bahwa Allah turut bekerja ya dalam segala sesuatu, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun ya. Bukan berarti Tuhan yang memenjarakan Paulus, bukan. Tetapi rancangan jahat dari manusia untuk memenjarakan Paulus, Tuhan kerjakan itu menjadi satu yang baik, saudara terkasih ya. Segala sesuatu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Ini luar biasa, saudara terkasih ya. Maka biarkan Tuhan turut bekerja dengan engkau. Amin. Bekerja sama, berkolaborasi, saudara terkasih ya. Berkolaborasi. Caranya bagaimana? Sama seperti jemaat Filipi tadi. Mereka tetap tekun dalam persekutuan berita Injil, memberikan ruang bagi Allah untuk berkarya dalam hidupnya. Allah turut bekerja, saudara kasih ya. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya. Saudara, sering sekali kita mengundang Allah bekerja ketika situasi menjadi sulit saja ya. Mungkin ketika dalam perjalanan dari rumah kita mengatakan, Tuhan, saya akan bekerja, lindungi saya dalam perjalanan saya. Kita naik kendaraan sampai di tempat kerja, di tempat parkir. Mungkin kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah sampai, Tuhan di mobil saja, tunggu saya sampai pulang. Tuhan tidak tahu kok pekerjaan saya. Artinya kita ingin bekerja sendiri, sehingga jatuh ke dalam dosa, saudara terkasih ya. Nah, saudara, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya dalam situasi apapun. Ini dalam situasi apapun, baik atau tidak baik, Tuhan tetap bisa mengerjakan yang baik dari sana terkasih. Kejadian 50 ya, Kejadian 50 ini satu cerita bagaimana Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya, saudara terkasih ya. Kita semua tahu Yusuf ini sudah dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, tetapi kemudian dari sumur mereka mengangkat Yusuf dan menjual Yusuf kepada pedagang-pedagang, saudara terkasih ya. Sampai kepada pedagang-pedagang itu menjualnya lagi kepada Potifar, saudara terkasih ya. Sampai kepada dia dipenjarakan, sampai kemudian dia menjadi, katakanlah, perdana menteri di Mesir, saudara terkasih ya. Menjadi orang yang sangat berkuasa di Mesir. Dan suatu saat saudara-saudaranya yang sedang mengalami kelaparan datang ke Mesir untuk membeli makanan. Dan di sana mereka bertemu dengan Yusuf ya. Dan di sana mereka bertemu dengan Yusuf. Ternyata Yusuflah yang menjual makanan itu. Yusuflah yang menjadi penguasa di negara Mesir pada waktu itu. Dan setelah mereka tahu bahwa itu adalah Yusuf, mereka ketakutan, terkasih. Ketakutan. Mereka mengingat kesalahan-kesalahan yang mereka sudah lakukan kepada Yusuf. Mereka menyadari dosa-dosa mereka. Terlebih ketika ayah mereka, Yakub, sudah mati. Maka saudara-saudaranya itu menjadi sangat ketakutan. Yusuf pasti akan balas dendam. Kira-kira begitu pemikiran mereka. Tetapi perhatikan Kejadian 50. Ayatnya yang kita lompat saja ayat yang ke-20, ayat 20. Kejadian 50 ayat 20, tolong bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Memang kamu, saudara-saudara Yusuf, telah mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf. Terus. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Terus. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Haleluya. Yusuf menyadari bahwa walaupun rekayasa yang dibuat oleh saudara-saudaranya melaporkan kepada Yakub bahwa Yusuf sudah diterkam binatang buas, itu rekayasa, saudara terkasih. Hari-hari ini ada begitu banyak rekayasa-rekayasa yang bertujuan untuk menjatuhkan orang lain.
Mereka menjual Yusuf dan laporan mereka kepada ayah mereka, Yusuf sudah mati. Mereka ingin Yusuf mati. Mereka merekayasa supaya Yusuf mati. Tetapi Tuhan merekayasa, saudara kasih. Tuhan merekayasa, dan itu kemudian Alkitab katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Oh, haleluya. Mereka-rekakan untuk kebaikan, saudara kasih, bukan untuk kejahatan. Walaupun rencana itu rencana jahat, tetapi dari sana Tuhan bisa mengambil ataupun membelokkannya sesuai dengan rencana Tuhan untuk menjadi sesuatu yang baik. Jadi percayalah, hidupmu berada di tangan Tuhan. Tuhan yang merekayasa, Tuhan yang sudah membentuk kamu, menciptakan kamu semua. Dia sanggup untuk mereka-rekakan yang baik untuk kita. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan berita Injil, Rasul Paulus mengistilahkan itu tadi, maka Tuhan akan mereka-rekakan kita pada hal yang baik. Mereka-rekakan kita pada perkara-perkara yang baik, ya. Jadi jangan pesimis kalau sedang menghadapi pergumulan, ya. Jangan pesimis kalau sedang menghadapi pergumulan. Percayalah, Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Jadi jangan hanya mengandalkan pikiran. Allah sangat mengasihi kita, terkasih. Bahkan ketika kita merasa sudah tidak ada jalan keluar, sesungguhnya Dia adalah Allah yang sanggup membuka jalan terbuka bagi kita. Amin. Dia sanggup membuka jalan terbuka, terkasih. Dia sanggup. Dia Allah yang maha kuasa. Dia El Shaddai, terkasih. Dia melebihi apapun yang dapat saudara pikirkan. Dia melebihi apapun dari apa yang dapat saudara rencanakan, terkasih. Yusuf mengalaminya, Paulus mengalaminya, saudara hari ini juga mengalaminya. Manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan, terkasih, ya. Saudara, ini jadi Paulus dalam peristiwa pempenjaraannya, dia mengambil pandangan atau memiliki pandangan yang positif. Pagi hari ini, biar pandangan kita kepada Tuhan juga pandangan yang positif. Pandangan kita pada persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi positif. Semua manusia memiliki masalah. Ingat, semua manusia memiliki masalah, dan pada umumnya setiap orang memiliki masalah selalu mengatakan, masalahku jauh lebih besar daripada masalahmu. Tetapi hari ini katakan, Tuhanku punya rekayasa yang ajaib untuk saya. Dalam masalah yang sedang saya hadapi, Tuhan sedang merencanakan, sedang merendah, ya. Tangan Tuhan sedang merendah. Hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa, terkasih. Saudara, merendah, katakanlah seperti orang sedang membuat satu kerajinan tangan, ya, menyulam gitu, ya, menyulam, sedang menyulam. Kalau ya bagian atas dari sulaman itu bagus atau tidak? Bagus, kelihatan sangat rapi. Tapi coba lihat dari bawah, itu tidak bagus, kelihatannya kacau balau. Nah, Tuhan sedang merencanakan yang baik. Tuhan sudah merencanakan itu. Untuk sementara kita melihat dari bawah sepertinya kacau balau, tetapi ingat, tangan Tuhan sedang merendah yang baik bagimu. Tangan Tuhan sedang merendah yang baik. Nah, ini yang bagian B dari pandangan yang positif dari Paulus adalah Filipi 1 ayat 14. Coba. Jadi pandangan yang positif yang pertama tadi adalah, walaupun Paulus di penjara, Injil sampai ke istana, ya. Berita Kristus sampai ke istana. Ini adalah pekerjaan yang tidak mungkin bisa dikerjakan Paulus dalam keadaan normal, tetapi situasi itu dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil ke istana. Yang kedua, coba bacakan ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah
Haleluya. Ini ternyata terkasih ya, pemenjaraan Paulus ya membuat orang lain bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah. Loh, bukannya tambah takut, bukan ternyata, tapi justru tambah berani. Masalah yang dihadapi oleh Paulus justru menginspirasi orang lain. Saudara, bagaimana cara kita menghadapi masalah? Cara kita yang baik dalam menghadapi masalah bisa menginspirasi orang lain untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Terkasih ya. Saudara, saya teringat satu kesaksian dari seorang oma ya. Seorang oma yang sudah dalam aktivitas sehari-harinya pun dia harus pakai kursi roda ya. Saudara boleh bayangkan bagaimana sulitnya pakai kursi roda ya. Ayah saya mulai ya awal tahun ini, bukan awal tahun ini sih, ya mulai Desember ya, sudah duduk di kursi roda ya, tidak bisa kemana-mana. Saya bisa melihat bagaimana sulitnya ya, bagaimana sulitnya ketika orang hidup dalam kursi roda. Nah, tetapi oma ini walaupun sudah pakai kursi roda, selalu hadir dalam setiap ibadah. Ini selalu hadir dalam setiap ibadah, bukan seperti kebanyakan pendeta mungkinnya dari pastori dengan gereja satu kompleks jadi dekat, ini enggak harus naik mobil. Repot enggak? Pasti repot. Ya. Pasti repot, ya. Ya, kami pernah mengalami ya, setiap minggu harus menjemput seorang ibu yang sudah tua dengan kursi roda ya. Nah, itu naik mobil, diangkat ya. Diangkat ke mobil dengan kursi rodanya, kemudian sampai di gereja diturunkan, masuk gereja, pulang, masuk mobil lagi ya. Saudara, repot. Yang kedua, orang naik kursi roda itu juga ada rasa minder, terkasih ya. Tidak ingin dilihat orang lain, sudahlah di rumah saja. Tetapi oma ini, saudara terkasih, oma ini dia tetap mau beribadah. Tadi saya katakan sudah pasti sangat repot, tetapi dia tidak mau berhenti, dia tetap mau beribadah. Tujuannya apa? Tentu yang pertama, dia ingin membangun persekutuan dengan Tuhan. Dia ingin menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah bersama, saudara terkasih. Tetapi yang kedua, dia mengatakan begini, saya ingin menginspirasi orang lain yang masih muda, yang masih sehat, yang tidak perlu kursi roda untuk setia dalam ibadah. Dia ingin mengatakan, aku loh kursi roda saja masih datang ibadah. Masa kau punya kaki yang sehat tidak mau beribadah? Punya waktu yang banyak tidak mau beribadah? Pagi hari ini oma ini mengajak kita, saudara terkasih ya, mengajak kita untuk tekun beribadah selama masih ada waktu, saudara terkasih ya. Hari-hari ini kita dipaksa ya, dipaksa. Diizinkan Tuhan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi kalau situasi sudah normal, jangan pernah terlambat lagi untuk datang beribadah. Jangan pernah terlambat lagi untuk mempersiapkan diri datang beribadah. Saya ingat oma yang saya katakan tadi yang harus dijemput pakai kursi roda itu, kalau beribadah rapinya luar biasa. Wah, bedaknya luar biasa, terkasih. Pokoknya rapi tenang. Ya, rapi luar biasa. Nah, ada orang datang ke beribadah, wes pokoknya Tuhan lihat hati katanya. Tapi orang lain kan lihat pakaian kita, ini mau ke beribadah atau mau ke pasar, kan begitu. Nah, atau juga ini mau ibadah atau mau ke pesta. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau mau beribadah, ya pakailah pakaian yang terbaik, bukan untuk pamer ya. Ya, berdandanlah sebisa mungkin ya. Ini jangan sampai, nah, wah ini kan ibadah online, nggak usah raup se ora popo, nggak usah cuci muka dulu, nggak apa-apa. Udahlah pakai daster saja lah, nggak apa-apa. Nah, sambil ngopi-ngopi ya. Atau malah sambil mengerjakan hal yang lain. Jangan, saudara terkasih, kita sedang beribadah ini ya. Kita sedang beribadah ya. Sedang beribadah. Jadi masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus tadi ternyata menginspirasi orang lain
untuk lebih berani memberitakan Injil. Luar biasa saudara terkasih ya. Nah ini luar biasa. Jadi pagi hari ini kalau kita menghadapi masalah, tetap beribadah kepada Tuhan. Dan orang lain bisa melihat, terinspirasi dari apa yang kita lakukan. Maka ada satu pujian mengatakan, kalau lain ditolong, saya juga. Nah itu ya. Orang yang menyanyikan itu diinspirasi oleh orang lain. Oh, dia ditolong oleh Tuhan ternyata. Maka saya juga pasti ditolong oleh Tuhan. Ya, apapun masalahmu hari ini, hadapi dengan tetap datang kepada Tuhan. Itu bisa menginspirasi orang lain. Ya, yang ketiga, terkasih ya, menghadapi persoalan dengan positif itu. Ayat 19. Ayat 19 bacakan dengan jelas. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ya, kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Paulus tahu bahwa ini akan berakhir dengan happy ending. Akhir dari persoalan yang dihadapi adalah keselamatan, adalah kemenangan, adalah sukacita. Pagi hari ini saya katakan, di balik ini kita akan mengalami sukacita. Amin. Akan ada sukacita. Karena apa? Nah ini luar biasa. Kita akan bisa melewati persoalan ini karena Rasul Paulus mengatakan di sini oleh apa? Yang pertama apa? Ayat 19 tadi, oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Oleh doamu, saudara kasih ya. Saudara, percayalah ada orang yang mendoakan saudara. Saya pun percaya ada orang yang selalu mendoakan saya, terkasih. Kalau saya masih bisa berdiri sampai hari ini, itu karena ada orang yang mendoakan saya. Kalau saudara masih bisa ada sampai hari ini juga karena ada orang yang mendoakan saudara. Cilaka kalau sampai tidak ada orang yang mendoakan kita, terkasih. Sangat cilaka kalau tidak ada orang yang peduli dengan kita. Tidak ada orang yang mendoakan kita. Wah, ini bahaya, terkasih. Sendiri ya. Maka kita penting ya, untuk hidup dalam komunitas, hidup berjemaat, hidup tergembala. Kasih ya, ini hidup berjemaat, hidup tergembala. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang, bukan satu orang, bukan satu gereja, tetapi kumpulan gereja-gereja. Ya, tubuh Kristus itu bukan satu orang, tapi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, jadi penting bagi kita untuk hidup berjemaat, hidup tergembala. Ketika kita merasa sendiri, maka itu sangat berbahaya. Seorang nabi yang luar biasa. Kita baca 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Seorang nabi yang besar, luar biasa, baru saja mengadakan mujizat, terkasih. Tapi kemudian dia menyendiri. Dia menyendiri, menarik diri dari orang banyak. Maka yang ada apa? Ingin mati, saudara kasih. Wah, ini ingin mati, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ketika kita menyendiri, pertama tadi Elia mengatakan ingin mati. Yang kedua, kita juga merasa lebih baik dari orang lain. Orang yang tidak mau bersekutu dengan orang lain, orang yang tidak mau berfellowship dengan orang lain, itu karena dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Paling murni kah, paling suci, paling sempurna, paling hebat kah? Sehingga menarik diri dari persekutuan orang-orang percaya. Akibatnya apa? Ingin mati. Nah, ini berbahaya, saudara kasih ya. Cukuplah itu, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, ayat 9, coba bacakan. Ayat 9, baca dengan cepat. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepada demikian, apakah kerjaanmu di sini, hai Elia?
Terus, Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang sendirilah yang masih hidup, dan mereka ingin menjauh nyawaku. haleluya. Nah, kita melihat di sini ketika dia seorang diri, Tuhan menyapa Elia. Bikin apa kamu di sini, Elia? Tetapi Elia mengatakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ini luar biasa. Membanggakan diri, saudara kasih. Membanggakan diri. Oh, aku tidak seperti mereka kok. Mereka terlalu santai. Saya ini loh orang kudus. Mereka itu tidak ada apa-apanya. Pengajaran mereka itu tidak ada apa-apanya. Sudah dicampur dengan ini. Tidak murni lagi. Dan lain sebagainya. Sama dengan Elia. Ya. Sama dengan Elia, dia katakan di sini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, ya. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Wah, ini hanya aku sendiri yang masih hidup. Ya jelas saja dia merasa sendiri karena dia memang menyendiri, saudara terkasih, ya. Orang yang tidak mau dalam persekutuan merasa diri paling benar. Dan hanya merasa diri sendirilah yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Ya karena memang tidak pernah keluar kandang, saudara terkasih, ya. Tidak pernah bersekutu dengan yang lain. Maka orang lain, ada pepatah mengatakan seperti kata di bawah, tempurung aku penguasa dunia ini. Ya. Maka Tuhan menyuruh Elia keluar. Dan Tuhan menjawab ayat 18. Ayat 18, coba. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Haleluya. Elia mengatakan, hanya aku seorang diri saja ya Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, metuo, keluar, kembali ke jalan. Maka Tuhan mengatakan, itu ada 7.000 orang yang tidak pernah menyembah Baal. Luar biasa. Elia mengatakan, hanya saya sendiri saja Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, itu loh ada 7.000 orang lagi. Jangan pernah menyendiri. Hiduplah dalam persekutuan, ya. Hidup dalam persekutuan supaya ada yang selalu mendoakan, saudara terkasih, ya. Percayalah pada pagi hari ini ada banyak orang-orang yang peduli dengan Anda, mendoakan Anda. Dan terlebih juga tentunya Tuhan yang selalu mendoakan. Ibrani mengatakan Yesus ada di sorga dan menjadi pendoa syafaat bagi kita, ya. Pertolongan Roh Kudus yang menolong kita sehingga pada akhirnya kita menyelesaikan perjalanan kita dengan happy ending, saudara kasih, ya. Elia hampir gagal di kilometer terakhir. Saudara, kalau saudara baca ayat berikutnya adalah ayat 19, Elisa pengganti dari Elia sudah muncul. Alangkah sayangnya seandainya Elia gagal di langkah-langkah terakhir, ya, karena merasa diri paling hebat, karena meninggalkan persekutuan. Jadi ada begitu banyak orang yang peduli dengan saudara, ada begitu banyak orang yang mendoakan saudara. Hadirlah dalam persekutuan, hadirlah dalam ibadah, ya, hadirlah dalam ibadah, bersekutu bersama-sama, ya. Tapi untuk hari-hari ini belum, nanti, ya, datang ke gereja, ya. Nah, dan ada Roh Kudus, ada Roh Penolong tadi dikatakan, ya. Di dalam Filipi pasal 2 tadi dikatakan ayat 19 itu oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Perjalanan ini akan happy ending, saudara kasih. Perjalanan ini akan selesai dengan sukacita. Masalah ini akan kita lewati dengan sukacita, karena ada yang mendoakan kita, ya. Dalam Ibrani kita tidak baca pagi hari ini, Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita sebagai imam besar. Dia mendoakan kita, dia selalu menyertai kita. Dan ayat 21 Filipi pasal 1 tadi, tolong bacakan Filipi pasal 1 ayat 21.
dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus dipilih? Aku tidak tahu. Apapun situasi kondisi yang sedang kita alami, selama kita masih hidup, apapun kondisinya, kita tetap memuliakan Tuhan. Ini, kita tetap memuliakan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan, terkasih. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita tetap memuliakan Tuhan. Dalam situasi seperti sekarang ini, jangan pernah menjadi mundur. Tetap memuliakan Tuhan. Ya, tetap memuliakan Tuhan. Rasul Paulus memberikan contoh bagi kita bagaimana cara positif menghadapi persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Jadi dalam situasi seperti sekarang ini, jangan hanya fokus untuk diri sendiri, berdoa jugalah untuk orang lain, dan persoalan yang kita hadapi ada dalam kendali Tuhan. Ya, ada dalam kendali Tuhan. Dia sedang mengerjakan yang baik, dia sedang melakukan yang terbaik, sehingga kita bisa mengatakan, aku tahu, ya, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Baca bersama-sama ayat ini, baik yang di rumah maupun di sini. Mari dengan nyaring bacakan ayat ini. Filipi 1 ayat 19. Filipi 1 ayat 19, ya. Ini menjadi deklarasi kita pada pagi hari ini. Bacakan dengan bersuara, bila penting tetanggamu juga dengar, saudara terkasih, ya. 1, 2, 3. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Yang sudah membacakan, saudara mendapatkan jawabannya. Kita tahu happy endingnya, terkasih. Kita tahu pada akhirnya. Pagi hari ini saya tidak memperpanjang firman Tuhan, tapi biar firman Tuhan yang singkat ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan. Allah peduli. Kita nyanyikan pujian ini. Dia peduli, saudara terkasih, ya.
sembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari hening sejenak. Haleluya. Mari datang secara pribadi kepada Tuhan dengan mulut yang tertutup, namun hati kita berbicara dengan jelas kepada Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan dan percayalah bahwa akhir dari segala ini, akhir dari segalanya persoalan ini, akhir dari segala masalah ini adalah keselamatan kita. Yakini itu, percaya. Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Haleluya. Tuhan sedang mengerjakan yang baik bagi kita. Mungkin kita mengatakan semuanya kacau balau, tapi pagi hari ini Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Kembali mari angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Sungguh Engkau mengerjakan dan menjadi keselamatan bagi kami pada akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak cukup kata-kata kami untuk mengagungkan, menyembah, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang sudah mendengar firman-Mu. Kuatkan mereka Tuhan, agar mereka tetap percaya, agar mereka tetap bertekun dalam persekutuan dengan berita firman Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang dalam persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit dalam nama Yesus Engkau sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tetap kami doakan juga bangsa dan negara kami dalam situasi yang seperti ini. Biarnya Tuhan tetap memberikan hikmat bagi para pemimpin kami untuk tetap hidup suci, kudus, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Masyarakat Indonesia pun boleh bekerja sama dengan ketaatan mereka, mematuhi seluruh aturan-aturan yang ada, sehingga apa yang sedang terjadi sekarang ini segera akan berlalu. Terima kasih Tuhan. Pertumbuh kembangan pekerjaan Tuhan di GPT Bojonegoro, Tuhan tolong. Keluarga yang sudah berkorban di tempat ini juga Engkau berkat berlipat kali ganda. Yang sudah menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini juga Engkau balas berlipat kali ganda. Rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan yang mungkin kesulitan, di mana saja Engkau kuatkan mereka. Sidang jemaat-Mu yang mungkin kesulitan juga Engkau kuatkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami memuji Engkau, memuliakan Engkau. Sebentar kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Dari segala keterbatasan kami tetap ingin menyenangkan hati Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan
sungai sukacitamu mengalir dalamku. Kita nyanyikan ini, kita percaya apapun situasi yang sekarang ini terjadi, Tuhan mengerjakan sukacita bagi kita. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Kita nyanyikan ini sambil kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempersembahkan persembahannya, mengumpulkan persembahannya di rumah, kumpulkan itu, bawa pada saat kita datang beribadah pada waktu yang sudah normal. Atau seperti saya sampaikan minggu-minggu lalu, kalau saudara melihat ada orang yang sangat membutuhkan, saudara boleh memakai itu untuk menolong mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Bagi Bapak Ibu yang punya waktu, terkasih ya, kami setiap jam 6 sore di tempat ini selalu ada doa. Saudara tidak perlu datang ke tempat ini, tapi kalau saudara mau ikut berdoa, saudara boleh menghubungi saya terlebih dahulu. Nanti kita akan share lewat aplikasi Zoom ya. Aplikasi Zoom setiap 6 sore kita akan bisa berdoa bersama-sama. Saudara di rumah kami di tempat ini dihubungkan dengan aplikasi Zoom ya, setiap jam 6 sore ya. Kami sudah lakukan itu beberapa lama dan hari ini saya ingin mengajak jemaat terlibat bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang sudah kami persembahkan. Itu bukan karena kami hebat, tetapi karena Tuhan sudah memberkati kami. Dan terimalah persembahan yang sudah kami persembahkan untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GPT Bojonegoro. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya lebih daripada yang dapat kami pikirkan, lebih daripada yang dapat kami lakukan, Tuhan mengerjakan jauh lebih indah bagi kami. Kerinduan-kerinduan kami bersama, Tuhan jawab pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan berkati tetangga sekitar kami juga, Engkau menyelamatkan mereka Tuhan. Kabupaten Bojonegoro, Engkau jaga lindungi. Walaupun kami melihat tren yang terjangkit virus COVID-19 semakin bertambah, tapi kami percaya pada waktunya keselamatan yang dari Tuhan akan ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan menyelesaikan ibadah ini. Curahkan berkat-Mu bagi kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, kembalilah ke tempat kerjamu, ke tempat di mana kamu beraktivitas. Jadilah pelaku firman, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang melimpah, yang asalnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus,
sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.